Sudah dengarkan bersama liputan rekan kita Dina Gurning begitu ya di lapangan, di mana tadi mendengarkan pandangan dari Menteri Perumahan ini kan memang sudah dijelaskan bahwa nanti program 3 juta rumah akan menggunakan bankland tadi tanah kejaksaan ataupun Polri yang disita. Nah ini bagaimana sih Ray memandang hal ini Pak? Yang pertama, kami semuanya pengusaha properti, pelaku properti pastinya ucapkan terima kasih atas program atau kebijakan dari Pak Presiden Prabowo Gibran dalam hal ini. Yang pertama, atas adanya Kementerian Perumahan itu sendiri. Jadi kalau boleh saya ceritakan riwayatnya adalah kami ini selama ini kehilangan induk ya seperti itu ya. Kita tahu bahwa perumahan itu adalah industri padat karya dan sudah memberikan dampak yang amat besar terhadap PDB, terhadap PAD, terhadap APBN, serapan tenaga kerja, juga kemampuan dari industri properti ini untuk mendorong penurunan kemiskinan, juga stunting. Dari kondisi itu, kita sampai saat kemarin itu berjuang betul. Kami mempunyai yang namanya proposal propertinomik kepada pemerintah, yang mana di propertinomik ini mengandalkan kepada 4 pilar. Yang pertama adalah secara institusional, itu harus adanya Kementerian Perumahan. Yang kedua, pilar kedua adalah pembiayaan. Yang ketiga adalah kebijakan. Yang keempat adalah menjadi program strategis nasional. Jadi apa yang sudah diputuskan, ini alhamdulillah kita bersyukur sekali, dan pada kesempatan ini kita mengucapkan selamat kepada Pak Menteri Perumahan, Bapak Marwar Sirait, dan Wakil Menteri Bang Fahri Hamzah. Kami menerima dengan baik, bahkan bahagia, gembira, karena apa yang saat ini sudah direalisasikan itu adalah bagian yang kita rintis perjuangannya dari tahun 2023, dan alhamdulillah hari ini terwujud Kementerian Perumahan. Nah, dari poin itu kita melihat bahwa pemerintah mulai melihat permasalahan yang ada ini harus diselesaikan. Kita tahu dari 2010 backlognya adalah 13,5 juta, kemudian 2020 backlog rumahnya adalah 12,7 juta. Dalam satu dasawarsa tidak berkurangnya tidak sampai 10%, artinya kalau sampai 11 juta atau 12 juta, berarti hampir 20% kepala keluarga di Indonesia itu tidak memiliki rumah. Kemudian kenapa kami mengusulkan mendorong dengan propertinomik itu adalah tidak mungkin backlog itu bisa diselesaikan kalau caranya tetap sama, instrumennya tetap sama, variabelnya tetap sama. Maka hari ini adalah hari-hari di mana industri properti ataupun pelaku properti atau mereka-mereka yang belum memiliki rumah punya harapan. Jadi ini adalah sebuah good news, sebuah hadrat positif dari pemerintah untuk mendorong setiap orang, setiap rakyat Indonesia itu memiliki rumah yang layak huni. Dan catatannya adalah rumah layak huni itu adalah salah satu indikator kesejahteraan. Oke, jadi sebetulnya dari Ray sendiri ini merupakan Kementerian Perumahan, aspirasi dari Ray, dan juga sekarang juga diapresiasi sekali begitu ya oleh Ray. Nah kalau kita melihat ini Pak, tadi selain dari kepemilikan rumah ataupun backlog yang mencapai 13 juta lebih ini, apa saja sih PR perumahan dari sudut pandang Ray? Kalau untuk perumahan sendiri, kita tahu bahwa industri perumahan ini adalah industri padat karya. Dari apa yang sudah melalui sebuah riset, properti atau perumahan itu sudah memberikan kontribusi terhadap PDB terbesar keempat, ya 14%, memberikan kontribusi terhadap PAD, APBN, serapan tenaga kerja 14 juta dan sebagainya. Nah, industri ini juga ya, mempunyai industri turunan sebanyak 185 industri. Jadi ketika industri ini dijadikan pijakan, jadi kebijakan, maka yang ada adalah pertumbuhan dahulu dari sektor industri turunannya tadi. 185 industri tadi adalah industri cat, industri
kayu, industri baja, industri besi dan sebagainya. Di sana akan ada pemanasan dulu, ada panasnya dahulu, dan itu menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Berarti ada serapan tenaga kerja, berarti ada distribusi pendapatan, berarti ada kenaikan pendapatan dari masyarakat. Dari situ hulunya adalah berupa rumah. Artinya dengan pembangunan rumah 3 juta ini adalah address positif menggerakkan sektor turunannya, industri turunannya, hilirnya adalah rumah itu sendiri. Kita tahu bahwa ada beberapa masalah, tetapi kita meyakini dengan keberpihakan berupa kebijakan itu, masalah-masalah itu insya Allah akan bisa kita selesaikan bersama. Kita sebagai pelaku industri, alhamdulillah juga sudah diajak bicara dengan Pak Hasyim sebagai Ketua Satgas Perumahan. Kita juga sudah rumuskan banyak hal, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, pada saatnya kita akan bertemu. Bahkan memang kami sudah akan mengusulkan untuk bertemu sekaligus syukuran adanya Kementerian Perumahan itu sendiri. Oke, baik. Tapi terkait dengan tadi yang bahwa tanahnya ini akan digunakan adalah tanah sitaan kejaksaan, ini bagaimana pendapat Anda, Pak? Ya, salah satu isu yang utama adalah adanya keterbatasan lahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa akan ada support terhadap pengadaan lahan itu berupa hasil sitaan dari kejaksaan. Itu adalah salah satu terobosan yang hebat dari Pak Menteri ini ya. Yang kedua, tadi disebutkan juga ada tanah-tanah negara, itu menjadi opsi. Kemudian kalau yang pernah kita diskusikan adalah adanya pasar yang ada di DKI itu sebanyak 140, itu juga bisa menjadi opsi. Kemudian yang keempat adalah adanya tanah dari PT KAI, itu berupa stasiun-stasiun. Itu ada salah satu stasiun yang luasnya sendiri 21 hektar di Jakarta. Itu adalah ketersediaan lahan insya Allah relatif sudah tidak menjadi isu kalau kita dorong mengenai pembangunan 1 juta rumah di perkotaan.